Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbi ajma'in. Amma ba'du. Guys, tahu nggak penyanyi yang ngetop dengan lagu Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah? Iya, betul banget, Novi Ayla. Nah, setelah ini Ustadz akan bicara belak-belakan dengan Novi Ayla. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe dan tanda lonceng. Sebab apa? Sebab subscribe dan tanda lonceng itu gratis. Ingat almarhum ibu yang memang almarhum ibu nggak ada aja posisi Novi di Jakarta karena memang Novi merantau. Jadi Novi ingat orang tua tuh kalau sendiri bukan karena anaknya tidak ingin merawat, kadang-kadang karena memang anaknya punya kesibukan, punya tugas kerja yang harus keluar kota, nggak bisa tinggal sama orang tua. Tuh akhirnya Novi bercermin ke diri sendiri gitu. Setiap anak pasti ingin orang tuanya bahagia. Jangan sampai teman-teman yang lain menyesal, menyesal seperti yang Novi alami gitu. Di dalam Islam ada 3 panggilan Tuhan setiap kita agar ikhlas melaksanakan. Nah guys, untuk ngomong belak-belakan dengan Novi Ayla, sekarang Ustadz sudah tersambung dengan Novi Ayla. Ting, nah itu dia. Novi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Katanya sekarang lagi sibuk ngurusin hijab Caka ya? Caka by Novi Ayla. Ceritain dong. Ya, sekarang ini Novi lagi mengeluarkan produk baru, hijab Caka. Caka ini Caka by Novi Ayla yang artinya cantik karena Allah. Oh, jadi Caka itu singkatan dari cantik karena Allah. Oh iya. Mulai kapan itu, Nov? Baru 2 bulan terakhir ini, tepatnya jelang Ramadan. Jadi waktu itu karena memang kita pandemi, lagi nggak banyak kesibukan, banyak di rumah, akhirnya berpikir selama ini Novi jadi konsumen hijab gitu dan ngikutin tren hijab. Kenapa Novi nggak balikin menjadi produsen gitu? Karena ternyata peminat konsumennya tuh banyak, tuh baru berkaca pada diri sendiri. Akhirnya berpikir, apalagi Novi sehari-hari penampilan udah berhijab, kemudian nyanyi juga pakai hijab, kenapa Novi nggak belajar jadi produsen? Akhirnya belajarlah bikin brand sendiri. Kalau lagu Cintai Aku Karena Allah, Caka. Kalau ini Cantik Karena Allah. Oh gitu ya. Tapi by the way, anyway Baswe nih ya, kan banyak nama yang lain. Kenapa memilih nama Caka itu sendiri, Nov? Karena orang tahu Novi dari dulu, orang mengenal Novi dari nama Novi KDI menjadi Novi Ayla itu dari album Cintai Aku Karena Allah. Akhirnya karena memang sudah dikenalnya Novi Ayla loh, banyak yang bikin versi Caka di lagu yang lain. Akhirnya orang yang nyanyi original Caka itu Novi Ayla loh. Akhirnya fans club itu manggilnya Ratu Caka gitu. Ya akhirnya berpikir kenapa harus pakai brand yang lain, udah aja Caka by Novi Ayla. Oh iya. Terus Nov. Maaf nih kepo. Nyanyi masih? Nyanyi masih, Alhamdulillah. Walaupun kemarin saat pandemi kita tidak banyak kegiatan off air, kita masih bisa melakukan hiburan atau sholawatan bareng lewat virtual, lewat Zoom. Terus kita juga masih bisa berkreatif, bikin konten-konten. Sama Reda Komedia bikin komedi dakwah, sama teman-teman juga bikin cover-cover lagu-lagu sholawat. Terus Nov, boleh nggak dirimain lagi untuk pemirsa nih? Apa sih lagu terbaru Nov itu yang paling baru, Nov? Lagu terbaru kemarin di Ramadan, Panggilan Tuhan, kebetulan Novi sendiri yang nyiptain karena sering ikut pengajian, jadi ingat 3 panggilan Tuhan, panggilan azan, panggilan umroh haji, dan panggilan selama-lamanya menghadap ilahi. Lagunya kayak gini. Di dalam Islam ada 3 panggilan Tuhan setiap kita agar ikhlas melaksanakan. Terus Nov, kalau yang lagu Bidadari Cinta itu gimana? Ceritain dong. Bidadari Cinta itu sebelum Panggilan Tuhan, hampir mau setahun yang lalu. Itu duet sama Kak Adibal, itu penciptanya Kak Adibal Syahrul yang nyiptain Cintai Aku Karena Allah juga. Tetap lagunya, tema-tema lagu Novi itu semuanya bernuansa religi, atau kalau teman-teman kreator, teman-teman radio menyebutnya album Novi Ayla itu identik dengan love syar'i. Jadi tentang cinta tapi yang mengingatkan kita kepada hablum minallah dan hablum minannas. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan
Kekasih baik hati sepertimu. Pesan di lagu ini hampir sama dengan Cintai Aku Karena Allah, karena memang identik Novi ya image itu tadi, album-album love syar'i gitu. Jadi lagunya semuanya pesan positif tentang cinta, pesan-pesan moral gitulah, hubungan baik dengan sesama. Masya Allah, Novi Aila, keren banget. Terus Nov, kedepannya ada lagi nggak kira-kira single atau lagu religi lain yang mau dikeluarin lagi sama Novi? Dalam waktu dekat ini belum, baru mau bikin album kompilasi dari single-single Novi yang lalu. Kemarin baru kontak dengan Kak Adi, lagu-lagu Novi yang hits mau dijadiin satu, dibikin untuk konten satu album gitu, baik VCD ataupun digitalnya. Oh iya, mudah-mudahan lancar selalu ya Nov. Nah sekarang Nov, katanya dengar-dengar kalau beli hijab Caka ini sekaligus donasi ke Pondok Pesantren Lanjut Usia ya. Itu gimana sih Nov ceritanya? Iya, memang sebelum Novi bikin brand hijab Caka ini, Novi sudah sering silaturahmi ke Pondok Pesantren Lanjut Usia. Awalnya karena memang waktu ke sana itu undangan sholawat bareng, nah Novi tersentuh ngelihat orang tua ya seperti kakek nenek, seperti ayah ibu kita lah yang udah sepuh. Kok ini idenya bagus sekali. Kalau pesantren yang umum kan kita sudah tahu, ini pesantren lanjut usia yang notabene santri-santrinya itu adalah bermacam-macam. Ada yang sehat, ada yang sakit, namanya sudah sepuh ya. Akhirnya Novi menawarkan diri untuk, Pak saya mau dong istilahnya jadi relawan dengan apa yang saya bisa gitu. Akhirnya Novi informasikan ke teman-teman yang lain. Terus pas kepikiran bikin brand hijab ini, nanti sebagian hasil keuntungannya Novi udah niatkan karena di sana belum ada masjid. Akhirnya sekarang lagi proses pembangunan masjid di Pondok Pesantren Lanjut Usia itu dan asramanya. Pondok Pesantren Lanjut Usia tempatnya di Banyu Biru, itu deket dengan tempat wisata Bukit Cinta, namanya Pondok Kasepuhan Raden Rahmat. Oh gitu ya. Kenapa Nov ngebantu Pondok Pesantren Lanjut Usia itu? Kenapa? Apa di sana sarananya kurang atau gimana? Di sana lumayan banyak, udah ada ratusan ya, dan semua tidak bermukim di asrama karena memang asramanya masih sangat terbatas sekali. Kegiatannya juga banyak, mengaji ada ustadz-ustadznya, kemudian kalau kesehatan ada dokter-dokternya juga di sana, dan yang mendedikasikan diri untuk ikut merawat di sana berarti memang orang-orang yang luar biasa. Novi iri melihat orang-orang kayak gitu. Itu kan berarti niatnya memang benar-benar lillahi ta'ala, yang mencari berkah, mencari pahala. Apalagi doa orang tua. Di agama kita kan kita harus menjalin hubungan baik dengan orang tua, dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Apalagi Novi ingat almarhum ibu yang memang almarhum ibu nggak ada aja, posisi Novi di Jakarta karena memang Novi merantau. Jadi Novi ingat orang tua tuh kalau sendiri bukan karena anaknya tidak ingin merawat, kadang-kadang karena memang anaknya punya kesibukan, punya tugas kerja yang harus keluar kota, nggak bisa tinggal sama orang tua. Bercermin ke diri sendiri gitu. Setiap anak pasti ingin orang tuanya bahagia. Jangan sampai teman-teman yang lain menyesal, menyesal seperti yang Novi alami gitu. Dari saat-saat terakhir ibu nggak ada tuh, Novi tuh nggak ada di sampingnya gitu. Biasanya kan orang tua kalau kita tanya ibu mau apa, orang tua tuh tidak pernah minta apa-apa. Cuman pengennya aku nggak minta apa, yang penting kamu sehat, kerjaanmu lancar. Udah pasti begitu. Oh gitu ya. Waduh, jadi sedih nih. Kenapa Nov menyesal, kenapa? Ya, menyesalnya karena itu Novi tidak ada di samping ibu di saat-saat terakhir, dan waktu itu Novi pulang ke kampung aja, kalau di sini setahun paling cuma 3 kali, 4 kali, padahal jarak Jakarta Semarang kan nggak terlalu jauh gitu. Akhirnya terus Novi nggak, ya kalau dulu kita masih kecil orang tua kita masukin kita ke pesantren, masukin kita ke madrasah untuk belajar ngaji dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak berpikir balik, mungkin orang tua pun perlu merefresh, segala ilmu kan perlu diingat, perlu dikembangkan, perlu diasah, perlu ditingkatkan gitu. Jarang kita yang berpikir, mungkin orang tua kita juga mau belajar ngaji lagi ya. Cuman kan kalau ke kajian-kajian yang biasa kan lebih umum, jiping, ngaji kuping juga lebih nggak kurang spesifik gitu. Kalau di sana bener-bener yang kegiatannya tuh seperti di madrasah, seperti di pesantren gitu. Ini kalau dulu kita diperlakukan seperti itu oleh orang tua kita, mungkin sekarang juga kita ingin yang terbaik untuk orang tua kita, sehingga ya setiap orang pasti akan menuju kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala ya.
pasti setiap anak ingin orang tuanya kembali dan tenang di surganya Allah. Kita doain aja ya, mudah-mudahan Ibu Novi berada di tempat yang baik di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah. Oke Novi, semoga sukses terus dengan nyanyinya, karirnya, terus dengan bisnisnya Hijab Caka. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Novi. Terima kasih sahabat muslimah sudah mendengarkan cerita perjalanan karir dan memulai bisnis hijab ini. Mudah-mudahan semua cerita tadi bisa diambil hikmahnya yang baik-baik saja, yang kurang baik abaikan. Dan mudah-mudahan dengan doa semuanya semua berjalan lancar, Allah ridha, Allah sayang, jadi berkah buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itu tadi obrolan kita dengan Novi Aila. Besok-besok Ustadz akan ngobrol lagi dengan artis-artis tentang kisah hidup mereka belak-belakan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.